Halo, nama saya Mutiara Anissa. Saat ini saya menjadi guru di SMA Uswatun Hasanah. Saya mengajar mata pelajaran sejarah. Dan saya sudah mengajar kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan. Halo, nama saya Marta. Saya guru bahasa Jepang di SMA Negeri 75 Jakarta. Saya sudah mengajar lebih dari 18 tahun. Halo, namaku Evita Dwi Oktaviani. Aku guru mata pelajaran sejarah di tingkat SMP sampai SMA di salah satu startup pendidikan. Saat ini aku sudah kurang lebih sekitar 4 tahun menjadi guru. Saya lulusan dari Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Sejarah. Jadi ketika saya mau mulai kuliah, memang saya udah pengen banget jadi guru. Jadi pas lagi SMA, alhamdulillahnya keterima jalur SNMPTN undangan di universitas tersebut. Berarti mimpinya terrealisasikan untuk menjadi guru ya? Iya, Allah Maha Baik, Kak. Waktu SD sih sama sekali nggak kepikiran ya pengen jadi guru, karena kayak ngeliat guru-guru aku waktu SD kayak ya gurunya kasihan banget, kayak ngadepin temen-temen aku gitu yang bandel-bandel dan lain-lain, sampai SMP juga, bahkan SMA sama sekali nggak kepikiran jadi guru. Dan itu salah satu profesi yang kayak aku hindarin banget gitu tadinya gitu. Kemudian waktu SMA ternyata suka sama pelajarannya. Waktu itu ketemu satu guru yang ngeinspirasi banget di situ, pelajaran sejarah. Kemudian suka sama pelajarannya. Oh ya udah, waktu kuliah pengennya ya jurusannya sejarah gitu, jurusan sejarah. Ya udah dijalanin. Pas udah mau lulus tadinya mau banting setir gitu ya, kayak ada beberapa temen juga di pendidikan sejarah ternyata banting setir nggak sesuai sama jurusan jadi guru. Tapi ternyata ujung-ujungnya ditakdirin buat belajar lagi untuk menjadi guru gitu, dan ternyata emang dikasih rezekinya untuk jadi guru gitu. Dulu sih nggak pernah kepikiran cita-cita jadi guru ya sebenarnya gitu. Tapi ketika lulus saya bekerja di perusahaan gitu ya. Kemudian tidak sengaja menjadi guru sebenarnya ya. Ketika waktu itu teman saya, sahabat saya waktu kuliah itu memang dia jadi guru, dia akan melahirkan dan dia minta tolong cari invaler gitu. Cari invaler, tolong dong cari invaler. Aduh, siapa ya? Dia cuma ingat saya gitu. Nah, ketika ingat itulah dia minta saya dan saya mencoba. Gitu kan? Mencoba jadi guru. Pertama grogi sekali, gimana ya caranya mengajar yang baik, semua dijejelin rasanya gitu. Tapi dari situ seperti tantangan buat saya gitu ya. Tantangan gimana sih cara mengajar, kok bingung gitu. Yang mana duluan yang mesti diajarkan, seolah-olah ingin ditumpahkan semua gitu. Padahal kan anak terbatas gitu. Nah, dari situ mencoba cari tahu gimana ya caranya mengajar gitu. Lambat laun berjalan, 3 bulan itu tidak berasa gitu ya. Ketika masa invaler itu selesai, ternyata punya keunikan sendiri gitu ya. Ternyata mengajar itu punya seni ya. Orang berpikir mungkin mudah, tapi ternyata tidak mudah gitu ya. Mungkin orang pikir, sudahlah jadi guru saja gitu. Ternyata tidak. Guru itu harus passion gitu ya. Karena kalau nggak passion, kita nggak bisa menyelami anak gitu. Kalau misalnya kita cerita zaman dulu dari awal-awal saya mengajar ya, kita dibayar per jam. Gitu ya, per jam. Kalau ditanya sekarang, dibandingkan sekarang jauh sekali gitu ya. Jauh sekali dalam arti bahwa dulu itu pertama kali, ingat nih, waktu di swasta itu saya dibayar 1 jam mengajar itu hanya 12.000. Ya, kalau dibayangkan 12.000. Jadi kalau mengajar hanya 12 jam tinggal dihitung ya. Seperti itu. Dikali 24 ya tinggal dihitung seperti itu. Nah, itu waktu itu. Jadi kita mengajar berapa jam dalam seminggu misalnya. Nah, waktu itu seperti itu. Kemudian itu di swasta, gitu ya. Di negeri juga hampir sama. Jadi misalnya dalam 1 minggu kita dibayar, kita punya jam mengajar 24 jam dalam seminggu. Nah, kita dibayar 24 jam. 1 jamnya misalnya waktu itu saya di sekolah negeri 25.000. 25.000 1 jam kali 24. Kali 24 itu tidak dikali 4. Tetapi hanya 1 minggu. Jadi 25.000 dikali 24 jam dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu itu dianggap 1 bulan. Seperti itu. Jadi itulah yang dibayar gitu ya. Nah, itu yang dirasakan mungkin oleh banyak guru-guru di daerah juga. Itu di Jakarta dulu gitu ya. Nah,
Ketika sudah jadi PNS ya otomatis ya sesuai dengan golongan, itu saja. Jadi golongan itu kan kalau PNS kan sama ya di seluruh negeri gitu ya, karena kan sesuai golongan. Jadi kita digaji sesuai dengan golongan. Kalau kita bicara hitung-hitungan ya Mbak ya, mungkin ya cukup lah kalau dikatakan gitu ya, cukup ya, kalau kita harus bersyukur ya, kita harus bersyukur cukup. Cuman kalau misalnya kita ambil rata, mungkin berbeda-beda setiap orang gitu ya. Kalau dibilang bersyukur ya bersyukur gitu ya, hanya saja kalau dibandingkan yang lain-lain mungkin ya masih tergolong biasa gitu ya. Aku kan ngajar 28 jam per minggu, tapi gajinya per bulan ya. Gaji per bulannya jadi kayak jam mati gitu loh. Kalau di aku honorer swasta kan. Jadi hitungannya per jam, 1 minggu 28 jam dikali sama honornya. Honornya itu sekitar 50 ribuan per 1 jamnya. Tapi itu belum termasuk transport. Pokoknya totalnya itu 1 bulan itu aku 1,8 juta. Itu 1,8. Tapi memang kadang dari pemerintah ada dana hibahnya gitu. Jadi dana hibah itu per 3 bulan dapat 1,2 gitu. Kemudian kadang-kadang juga ada insentif dari bikin soal-soal ulangan gitu, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester gitu, biasa ada insentifnya. Kalau misalnya dibilang apa yang udah dilakukan, rasanya mungkin ya mau dibilang sesuai, tapi kalau ngelihat guru mau perbandingannya sama guru-guru yang udah PNS gitu ya, ya bebannya sama gitu. Bahkan kadang-kadang kalau yang kayak saya gitu ya, itu kan 3 angkatan, materinya beda-beda, bikin perangkatnya juga beda-beda, kok kayak bebannya sama atau bahkan lebih gitu, tapi gajinya nggak sama gitu sama yang PNS. Mungkin ya karena memang sekolah swasta juga, terus juga karena honorer swasta, jadi dibilang nggak sesuai ya nggak sesuai. Tapi ada hal lain yang aku dapat gitu selama jadi guru, dan mungkin ini sering dibilang sama orang-orang, jadi guru itu jangan mengharapkan gajinya, tapi itu ada berkah dan kebahagiaannya tersendiri. Dan benar gitu, aku ngerasain gitu, walaupun aku jadi guru gajinya cuma segitu, tapi berkahnya tuh selalu ada tiap hari gitu. Dan kalau mau apa ternyata nanti ada gitu. Termasuk kayak teman-teman aku yang sekarang aja gajinya ya sama kayak aku, tapi bisa diberangkatkan umroh gitu. Ternyata ada dari rezeki yang lain gitu, yang ada aja gitu berkahnya selama jadi guru kayak gitu. Pertama kali aku ngajar kan di salah satu SMA negeri ya. Itu pertama kali ngajar ya paling cukup buat uang jajan. Ya pokoknya under 1 juta lah untuk gaji dalam 1 bulan. Sedangkan kalau di startup, kebetulan aku dapat salary yang worth it banget, itu bisa sampai 6-8 juta per bulan. Dan dengan gaji segitu itu udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan hidup aku gitu. Kalau buat kebanyakan orang tahu, mungkin jadi guru, oh iya jadi guru itu susah karena harus sabar ngadepin anak-anak. Yang mungkin orang nggak tahu, tanggung jawabnya nggak cuma sekedar ngajar gitu, tapi tanggung jawab moral dan keseharian mereka. Kalau guru yang emang benar-benar guru ya seharusnya kita punya tanggung jawab gitu buat keseharian mereka, kita merhatiin di sekolah gimana. Terus jangan sampai nanti ada kejadian-kejadian yang bikin sifat mereka ke bawah, dari lingkungan teman-temannya juga harus dididik gitu. Jadi nggak cuma ngajar gitu, itu tanggung jawabnya yang besar buat jadi guru gitu. Kalau penyampaian materi di kelas itu kita engage-nya enak sama siswa. Jadi ketika kita nanya langsung ada yang jawab. Tapi kalau misalnya di online itu nggak ada yang jawab, kita nanya, kita jawab sendiri gitu. Jadi pembuatan materi di kelas sama di online itu beda banget. Karena kalau di online kita harus benar-benar memikirkan engagement ke siswa itu seperti apa. Kita harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan kalau kita kasih materi ini kira-kira respon siswa itu akan seperti apa gitu. Jadi itu harus kita pikirkan secara matang biar delivery materinya juga oke gitu. Kalau guru hanya sebagai transfer ilmu, itu mungkin mudah ya. Kita berikan, ayo belajar, silahkan gitu ya. Tapi guru itu kan tidak hanya transfer ilmu, tapi guru juga mendidik gitu ya.
mendidik, membangun karakter. Nah itu yang sebenarnya yang paling sulit itu kan membangun karakter gitu ya. Apalagi di SMA. SMA itu kan anak itu sudah jadi, di rumahnya terbiasa seperti itu, ya dibawa ke sekolah ya seperti itu. Sehingga karakter itulah yang terbangun. Sementara kita ibaratnya sekolah seperti sebuah bengkel gitu, mungkin dia kalau dibilang sedikit penyok kita harus rapikan supaya penyoknya nggak kelihatan penyok gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus bisa membangun karakter ini menjadi baik gitu ya. Bisa dibayangkan mereka lebih banyak waktunya di rumah, tetapi di sekolah harus bisa keluar dalam bentuk yang lebih baik gitu. Nah itu mungkin sebenarnya tidak mudah gitu ya, karena kan kadang-kadang anak diserahkan sekolah, diharapkan keluar dari sekolah menjadi baik. Sementara karakter di rumah terbangun sekian tahun, itu juga tidak menjamin gitu ya. Nah, paling bisa yang kami lakukan adalah tetap aja mendidik mereka, mengajarkan mereka untuk terbiasa menjadi lebih baik. Berharap suatu hari nanti kamu sadar ya nak, bahwa kamu nanti akan dewasa dan kamu akan sadar apa artinya pendidikan. Ya guru juga manusia ya, sama ya. Jadi artinya setiap orang pasti mengalami fase naik turun gitu ya. Ada kalanya di rumah juga mungkin punya masalah gitu ya, sehingga di depan itu tetap harus tampil manis gitu ya. Nah itu guru itu benar-benar, makanya saya bilang guru itu seni ya, seniman gitu. Dia harus menjadi aktor yang baik. Di depan anak harus tetap manis, walaupun di dalam hatinya mungkin hancur gitu ya. Tapi tetap manis, jadi itu juga pernah saya alamin sih ya. Tapi tetap harus berusaha untuk tetap manis gitu ya. Ya samalah namanya di rumah, kadang-kadang ada orang tua sedang sakit, kita pikirkan bagaimana mengurus mereka gitu ya. Tapi kita tetap harus mengajar, tetap harus bisa menerima. Nah itu tetap, tapi saya selama saya menjadi guru, saya mencoba memilah gitu ya, memilah. Oh saya sedang di depan anak, jadi saya harus bisa sedikit sejenak melupakan urusan rumah gitu ya. Jadi saya mencoba memanage hati saya sendiri supaya bisa memanage itu, sehingga saya bisa tetap tampil manis ya di depan anak-anak, tanpa anak-anak tahu apakah saya sedih atau apakah saya tidak makan, mungkin kalau kita boleh katakan seperti itu ya. Jadi kita tetap tampil manis aja gitu. Pernah juga waktu itu lagi kurang enak badan, karena ada jadwal syuting, akhirnya aku harus syuting, harus nyampaikan materi yang di depan kamera. Ya kita pura-pura kuat aja sih sebenarnya, karena siswa nggak tahu keadaan kita seperti apa. Bahkan kita nggak boleh ngasih tahu juga kalau kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik aja gitu. Tugas utamanya pokoknya kita harus ngasih materi sebaik mungkin untuk siswa-siswa kita. Lebih bukan mental breakdown ya, lebih ke burnout aja gitu. Burnout kayak aduh harus kerjaan yang mana dulu nih ya. Mungkin rata-rata orang kayak gitu ya. Pas lagi kayak gitu bener-bener bingung mau ngapain, sedih, sampai ya udah mungkin ya nangis dulu, nggak apa-apa, nangis ke kamar mandi, udah selesai, habis itu tarik nafas lagi, buang nafas, masuk kelas ya harus ready lagi gitu. Walaupun ada ternyata murid tuh tetap ngeliat gitu, Muti kenapa gitu kan, nanyain gitu, Muti kenapa, oh enggak ini tadi kelilipan gitu kan, oh ya udah Bu, jadi ya terus dari situ mereka perhatian gitu, jadi lebih ngeliatin, ngerasa seneng gitu, ternyata diperhatiin juga gitu. Terus mereka juga nggak mikirin diri mereka sendiri yang mungkin juga capek selama seharian full belajar gitu, tapi mereka tetap semangat dan pengen bisa ngehargain aku juga gitu. Ternyata setelah kecemplung jadi guru, ternyata justru passion saya di sana. Saya bisa menemukan passion saya di sana. Seneng aja gitu, nggak godain anak-anak gitu ya. Anak-anak remaja itu kan kadang-kadang lucu gitu. Lucu itu dalam arti gini, kalau mereka sedang senang dengan seseorang, seneng aja godainnya gitu ya. Terus kemudian mereka kan up and down juga gitu ya, anak-anak itu ya. Apalagi anak SMA yang memang masa sedang mencari jati diri gitu. Kadang-kadang kondisi di rumah atau apapun itu pasti imbasnya ada buat mereka. Tapi kalau kita deket sama mereka itu gini, jadi anak-anak SMA tuh nggak bisa kita sebagai orang tua, mereka sebagai anak-anak. Kita harus bisa menjadi teman kadang-kadang gitu. Kita harus menjadi kakak mungkin yang bisa tempat curahannya dia, sehingga kita bisa deket sama mereka gitu. Jadi kadang-kadang buat saya ternyata punya seni tersendiri ya sama anak-anak gitu ya. Happy banget gitu. Jadi kadang ketika kita capek nih, rasanya waktu di ruang guru kayak aduh capek banget ngajar gitu. Tapi anehnya kadang pas udah nyampe kelas,
jadi semangat lagi gitu. Tergantung sih, kadang kalau misalnya muridnya semangat kita jadi ikut semangat gitu, tapi kalau muridnya lemas kita juga harus bikin semangat mau nggak mau, dan kitanya jadi ikut semangat beneran gitu. Itu menyenangkan banget sih. Kadang-kadang kayak kita nggak punya anak tapi, dan aku juga masih muda banget tapi berasa kayak anak, tapi lebih ke adik sih, karena memang walaupun mau nggak mau mereka manggilnya ibu. Oh iya, kita tuh tiap hari bisa saling bercanda-bercandaan gitu walaupun sama guru, tapi mereka juga kan punya batas-batasnya ya, kayak ngeledek-ledekin, ih ibu hari ini cantik banget atau gitu. Kadang-kadang walaupun dari hal kecil kayak gitu itu kan bikin ngeboost semangat gitu. Lebih happy jadi guru di startup apa di sekolah? Kalau dibilang happy jadi guru sekolah atau di startup itu sama aja ya Kak, karena kan sama-sama sebagai seorang guru. Jujur aku happy banget jadi guru, karena kan guru itu adalah cita-cita aku dari kecil ya, cita-cita aku dari kecil. Jadi walaupun banyak orang yang memandang guru itu adalah profesi yang sebelah mata, banyak yang bilang guru itu bukan profesi yang hebat, tapi aku bangga banget jadi guru. Karena banyak banget profesi-profesi yang lain yang hadir itu karena berkat seorang guru. Gak mungkin ada dokter, insinyur, pilot, presiden tanpa adanya berkat seorang guru gitu. Dan kita juga harus bangga akan hal itu. Para calon guru-guru muda, jika kalian ingin menjadi guru, jadilah guru yang dengan memiliki passion tersendiri ya. Jadi jadilah guru yang memang memiliki passion, karena kalau kita punya passion menjadi guru, kita insya Allah kita akan menjadi guru yang hebat, guru yang tulus. Guru yang tulus tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Tetap semangat, apalagi kita ini kan garda terdepan ya untuk pendidikan di Indonesia, membangun generasi bangsa. Hal terpenting kalau kamu mau jadi seorang guru, kamu harus siap tanggung jawab atas keputusan dan juga beban yang akan kamu jalani ke depannya. Gak usah takut, gak usah insecure, gak usah dengerin apa kata orang, karena guru itu adalah profesi yang mulia. Banyak orang-orang yang terlahir hebat karena adanya seorang guru. Dan masa depan bangsa itu ada di tangan kita. Tetap semangat mencerdaskan siswa-siswa bangsa Indonesia, karena kamu gak sendiri.